Kembali lagi di channel Ars bersama saya Indra. Kalau kalian lihat di depan sini, kita sudah punya semua hardware dari Asus. Jadi kembali ke video kita beberapa minggu yang lalu, kita sempat keluarin video tentang MSI build. Dan lalu dari kalian cukup banyak yang meminta dan komen bahwa kalian ingin kita build satu sistem full dengan Asus. Lalu kita coba ngobrol dengan Asus dan mereka mau mensupport kita dengan menyediakan semua hardware ini agar kita bisa build juga sebuah PC dengan sistem full Asus. Tapi tema yang kita ambil untuk Asusnya adalah Asus TUF karena kita ingin bikin PC yang super mantap. Jadi hardware yang kita pakai di sini, kita menggunakan motherboard dari Asus yang TUF Gaming Z490 Plus dengan include Wi-Fi. Lalu kita juga di sini ada graphic card dari Asus yang GTX 1660 Super yang 6GB juga dengan tema TUF. Lalu kita di sini ada keyboard dari Asus. Bisa kalian lihat keyboardnya adalah TUF Gaming K7 seperti ini. Dan kita juga ada mouse dari Asus yang serinya dia TUF Gaming M5 seperti ini. Lalu kita juga ada headset dari Asus yang serinya TUF Gaming H3 seperti ini. Berikut kita juga ada water cooling dari Asus yang terbaru yaitu TUF Gaming LC240 RGB. Untuk produk ini mungkin belum tersedia di pasar karena ini produk pertama kali kita pakai dan kita rakit di sistem kita. Dan ada juga power supply dari Silverstone yang ET550G. Ini yang 550 watt yang versi TUF juga dari Silverstone. Dan kita juga ada monitor dari Asus. Ini serinya dia VG279 versi TUF juga sama. Kita juga punya SSD dari tim yang tim Delta RGB. Ini yang 500GB versi TUF sama. Yang sebelumnya kita sempat pakai tapi yang non TUF. Kita juga punya SSD NVMe yang Cardia 2 dari tim juga sama yang 512GB. Dan terakhir kita ada memori yang PC 3200 16GB dari tim juga yang versi TUF Delta RGB ya. Casing, oh ya kelupaan, sorry. Casingnya terakhir kita punya Asus yang GT501 yang juga versi TUF juga. Jadi sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih juga kepada Asus Indonesia, terus tim grup internasional, dan Sempurna Utama yang sudah meminjamkan kita hardware-hardware yang akan kita pakai untuk rakitan kita hari ini. Kita nggak usah panjang lebar, langsung kita rakit aja. Kalau tadi di depan kita tidak menyebutkan prosesor apa yang akan kita gunakan, jadi kita di sini kita masih menggunakan prosesor IS dari Intel, Engineering Sample Intel. Bisa kalian lihat bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini prosesor yang bukan versi retail yang kita pakai ini. Jadi ini prosesor tidak tersedia di retail. Saya belum tahu kalau yang 10600KF apakah sudah ada di pasaran apa enggak, tapi prosesor yang kita pakai nanti ini adalah prosesor 10600KF yang versi Engineering Sample. Oke, jadi kita langsung rakit, kita pasang. Jadi di dalam kelengkapan yang kalian dapat untuk produk Asus yang Z490 Plus include Wi-Fi ini sudah pasti antena Wi-Fi-nya dapat, nggak mungkin nggak dapat karena ini Wi-Fi. Ya kalau nggak dapat kalian protes nanti mintakan ke yang jualan. Terus motherboardnya di dalam untuk kelengkapan lainnya juga terdapat manual book seperti biasa dan CD driver, backplate, kabel SATA, dan di sini ada bracket untuk kalian bisa memasang fan seperti ini bentuknya, dan juga terdapat baut untuk memasang NVMe M2-nya seperti ini. Serta di sini juga ada pad karet. Ini pad karet biasanya kalian masang kalau M2 kalian hanya satu sisi IC-nya. Oke, udah gitu aja isinya dalam. Kita langsung pasang. Kalau kalian pasang prosesor seperti biasa, pastikan notch-nya sesuai dan kalian pasang, jadi tidak merusak prosesor kalian. Contohnya seperti ini, tinggal tutup. Oke. Berikutnya kita pasang untuk memorinya. Seperti biasa, kalau kalian pasang memori yang dual channel, pastikan kalian masangnya berselang-seling. Jadi misalnya slot 1-3 atau slot yang kedua dan slot yang keempat.
Oke, lanjut kita pasang untuk NVMe-nya. Untuk NVMe yang punya tim ini, bisa dilihat di sini sudah terdapat head spreader. Jadi kalian pastikan ketika kalian menggunakan produk yang menggunakan head spreader seperti ini, jangan sampai di atas motherboard kalian ini ada tutup penutup M2 ya, seperti ini contohnya ya, ada shieldnya gini, karena ini nggak akan bisa dipakai. Jadi untuk produk Asus ini, karena kebetulan di sini dia tidak tertutup, kita bisa pasang ini posisinya di sini, jadi tidak mengganggu untuk head spreader dari NVMe-nya. Sebelum kita pasang ini, kita harus pasang dulu bautnya seperti biasa. Jadi kalian pasang stand off-nya. Oke, setelah stand off-nya terpasang, kalian pasang untuk SSD-nya. Dan jangan lupa dibaut untuk SSD-nya ya. Oke, semua sudah terpasang yang di sini. Oke, sekarang kita pasang masuk ke dalam casing. Nah, casingnya ini bisa kalian lihat GT501. Jadi casing Asus yang tipe ini ukurannya cukup besar. Kalian bisa pasang motherboard yang ukurannya extended ATX. Cuma untuk perakitan kita kali ini kita hanya pakai ukuran ATX. Kita buka dulu tutup sampingnya, biar kacanya nggak pecah atau jatuh. Untuk membuka casing Asus ini, kalian cukup geser ke pinggir aja gini kacanya, terus kalian tinggal angkat, udah lepas. Panel belakangnya kita lepas juga sama. Kalian lihat juga kurang lebih sama seperti yang kacanya. Bukanya juga di bagian atas, cuma 2 baut. Oke, jadi casing ini kalau kalian beli itu udah termasuk ada 3 fan RGB di bagian depan ini udah diberikan, dan di bagian belakang ini terdapat 1 juga fan ukuran 14 cm, tapi ini non RGB, jadi nggak ada lampunya sama sekali. Ini kita langsung masang aja boardnya ke dalam. Saya tidurin dulu casingnya. Untuk board seri ini kalian jangan lupa pasangkan backplate-nya, karena backplate-nya tidak termasuk di motherboard-nya. Jadi kalian harus pasang terpisah backplate-nya sebelum kalian pasang boardnya. Berikutnya kita pasang masuk boardnya ke dalam. Untuk stand off baut yang ada di bagian bawah, kalian lihat yang berwarna kuning-kuning ini, pastikan kalian cek posisi stand off ini sudah pas dengan posisi lubang baut yang ada di motherboard kalian, untuk menjaga stand off ini tidak sampai membuat board kalian konslet atau rusak. Karena kalau kalian pasang di tempat yang dimana tidak ada baut yang harus dipasang, kalian taruh stand off, ini akan berbahaya buat board kalian. Oke, udah pas semua, saya pasang masuk. Oke, kita udah selesai masang semua motherboardnya masuk ke dalam. Kurang lebih seperti ini penampilannya, bisa kalian lihat. Berikutnya kita mau pasang dulu untuk power supply-nya, tapi sebelum kita memasang power supply sini, kita harus melepas tutup cover yang berada di bagian depan ini, sehingga kita bisa akses power supply. Dan juga bagi kalian yang ingin memasang hard disk, kalian harus pastikan kalian mengakses hard disk berada di dalam sini. Jadi kalian harus buka cover ini. Ini sekarang covernya kita buka dulu. Untuk membuka cover ini, di bagian bawah ini terdapat baut. 2 baut, kalian tinggal buka 2 baut yang ada di bagian bawah ini. Dan tinggal di sliding.
Oke, jadi kalian tadi saya bilang kalau kalian mau masang harddisk 3,5, kalian perlu mengakses tempat harddisk ada di bagian bawah cover dari power supply ini. Jadi kalian harus buka covernya sebelum kalian pasang harddisk 3,5 di dalamnya. Kita pasang power supply-nya. Di sini power supply yang kita pakai punya Silverstone ini dia sudah modular. Tidak modular. Salah satu kelebihan dari menggunakan casing yang menggunakan cover power supply seperti ini, kalau kalian menggunakan power supply yang kabelnya tidak modular seperti ini, kalian bisa lihat kabelnya cukup banyak. Kalian bisa sembunyikan kabel ini di dalam panel penutup power supply. Jadi kabel kalian akan tetap terlihat rapi. Tapi kalau kalian menggunakan power supply yang sudah modular, itu akan lebih enak lagi karena kalian bisa lepas pasang kabel yang kalian pakai dan kalian tidak gunakan, kalian bisa simpan kabelnya. Posisi fan seperti biasa menghadap ke bawah. Oke, sekarang covernya kita tutup kembali lagi karena kita udah nggak masang peralatan lagi di situ. Cover untuk PSU-nya sudah terpasang. Sekarang kita mau rapikan dulu sedikit kabel di bagian belakangnya ini. Nah, jadi kabel di belakang ini kita rapikan dulu sedikit sebelum kita pasang untuk SSD-nya, water cooling, dan lain-lainnya. Jadi biar nggak terlalu semrawut di bagian belakang. Buat kalian yang nanti akan menggunakan fan RGB seperti yang punyanya bawaan Asus ini, dia menggunakan RGB 4 pin 12 volt. Nah, kalau di board kalian sudah support untuk sync RGB itu, kalian nggak perlu lagi pakai controller yang dibawakan dari Asusnya ini. Jadi ini kita copot. Kalian tinggal connect konektor yang 4 pin 12 volt seperti ini menuju ke motherboard kalian. Berikutnya kita mau buka dulu untuk cooling Asus yang LC240 RGB ini. Kita mau lihat apa kelengkapannya di dalam. Sekalian kita juga mau pasang ke motherboardnya. Jadi yang kalian dapatkan dari paket penjualan Asus ini, kalian dapat dua fan yang tough ini. Di dalam sudah cukup lengkap. Ada kabel splitter untuk PWM 2:1. Bracket sudah lengkap, ada untuk punyanya AM4. Baut-baut seperti biasa. Bracket bawah ini kalian pakai kalau kalian pakai punyanya Intel. Dan di sini oke, ini kabel splitter kalian juga sudah dapat untuk RGB-nya. Ini kayaknya RGB-nya masih pakai 4 pin 12 volt berarti ya. Kabel-kabel kelengkapan untuk baut untuk memasang fan ke radiator kalian dan untuk memasang radiator kalian juga ke casing. Manual book seperti biasa jangan lupa dibaca. Kalau melihat dari bracket yang diberikan, sepertinya produk ini juga masih satu OEM dengan produk Asus yang lainnya dari ASETEC. Karena kunciannya ASETEC selalu kurang lebih sama seperti itu. Dan untuk cooling ini kalian juga sudah include thermal paste-nya, bisa kalian lihat sudah ada, kalian tinggal pasang aja, nggak perlu bingung lagi mencari thermal paste.
Dan ya kurang lebih seperti ini atasnya. Oke, kita coba pasang aja dulu. Karena saya akan memasang radiator ini nanti berada di posisinya di bagian atas, jadi fan saya akan pasang dulu di radiatornya. Setelah itu saya baru pasang radiatornya ke atas. Pastikan ketika kalian pasang fan ini, posisi kabel sudah kalian atur sehingga ketika kalian pasang di atas, dia sudah tidak akan lagi kabelnya salah terpasang ke bagian luar atau di bagian yang lain. Dan satu tips buat kalian, kalau kalian memasang fan RGB seperti ini, apabila kalian masih menggunakan RGB yang mungkin 4 pin seperti ini, kalian memasang posisi fan, perhatikan posisi kabel ini kalau kalian pasang. Kalau kalian pasangnya kebalik, misalnya kabelnya ada yang posisinya di bagian bawah sini dan satunya di bagian sana, mungkin nggak terlalu terlihat RGB-nya, efeknya ada yang salah. Tapi kalau kalian menggunakan fan RGB dan kalian memasang posisi kabel ini tidak sejajar atau sama seperti ini, misalnya kalian masangnya kalian balik dengan posisi yang terbalik seperti ini, kalian akan melihat fan yang di atas dengan fan di bawah nyalanya tidak akan sama startingnya karena ada perbedaan start LED-nya di fan kalian. Itu hati-hati kalau kalian masang, jadi biar kalian nggak perlu lagi bongkar-bongkar. Fan sudah terpasang. Sekarang kita mau pasang radiatornya dulu ke casingnya. Untuk Asus ini di bagian atas ada magnet filternya, jadi jangan lupa kalian lepas seperti ini, tinggal dicopot aja. Kita pasang di bagian atas. Berikutnya kita mau pasang bracket belakang untuk cooling Asus ini. Seperti biasa kalau kalian pasang produk ASETEK, untuk Intel kalian tinggal pasang bracket plastiknya ini ke belakang motherboard seperti ini. Tinggal kalian paskan lubang bautnya agar tidak lanjut kita pasang di bagian depannya. Kalian pasang semua 4 baut mounting yang bagian di depan ini sebelum kalian pasang coolingnya. Oke, sudah terpasang semuanya. Sekarang kita mau pasang untuk blok water coolingnya. Satu hal yang kalian perlu perhatikan kalau kalian mau masang blok dari Asus Cooling TUF ini ataupun mungkin cooling-cooling lain, kalian cek di dalam sini. Kalau saya buka plastiknya, kalian bisa lihat di dalam itu ada logo dari TUF. Terlihat nggak, Mat? Logonya, Mat? Ya, lumayan sama-sama. Nah, pastikan kalian masang posisinya seperti ini. Jangan sampai kalian masangnya ternyata sudah dipasang kebalik seperti ini nanti jadinya. Ya kan, nanti kalian seperti si Superman udah masang NCXT-nya capek-capek ke casing, ternyata kebalik, dinyalain, dan harus bongkar lagi dan membalik coolingnya lagi. Jadi pastikan masangnya udah benar. Water cooling kita akhirnya udah terpasang. Tadi posisi sebenarnya kita mau lewatin selangnya di bagian depan, karena kita pingin nggak mengganggu seperti ini. Ada selang lewat gini, tapi ternyata setelah kita taruh di depan posisinya, ternyata kok malah selangnya tambah melungker di depan atau muter-muter di depan. Jadi akhirnya kita pikir ya udah kita bongkar lagi, kita balik aja ke belakang. Ternyata setelah kita balik ke belakang juga bagus juga ternyata, Mat. Jadinya, Mat, selangnya. Jadi kita pasang seperti ini aja, jadi dia nggak mengganggu logonya TUF, dia juga nggak mengganggu memori. Nanti kita tinggal taruh graphic card-nya di sini. Sekarang kita mau pasang kabel-kabel untuk water coolingnya. Jadi tadi untuk pump ini bisa kalian lihat di sini kita kasih konverter ke Molex ini. Jadi konverter ini saya dapat dari casingnya TUF ya. Jadi kalau kalian tidak punya casing TUF, mungkin konverternya tidak disertakan. Nah, kenapa saya pasang di sini? Karena saya ingin pumpnya jalan 100% agar pump ini bisa berjalan maksimal. Karena kalau kalian pasang seperti ini, kalian harus pasang ke header pump yang ada di board. Sedangkan header pump yang ada di board ini cukup jauh. Jadi posisinya saya memilih untuk menggunakan konverter ke Molex ini supaya pump bisa jalan 100%. Dan untuk RGB-nya, kalian perlu perhatikan. Di sini juga sudah ada konverter dari Asusnya. Bisa kalian lihat posisinya. Seperti ini konverternya. Nah, ini nanti kalian pasang ke kabel yang ada di fan dan di blok untuk CPU-nya. Jadi kalian pasangnya ada 3, kalian tinggal konverter, kalian pasang. Pastikan kalian masangnya, perhatikan panah dengan panah ini terpasang posisinya. Setelah terpasang semua, terakhir yang konektor yang
female ini untuk RGB-nya, kalian bisa connect ke sisa konektor RGB yang ada di sekitar sini. Harusnya tadi ada, sebentar. Nah, ini dari fan depan punyanya casing. Kalau kalian pakai casing dari TAF, nah seperti ini. Kita tinggal konekin kabel ini menuju ke sini agar semua sistem RGB yang ada di water cooling maupun yang ada di casing semuanya bisa terkonek ke board dan dikontrol dari software Aura Sync. Berikutnya kita mau pasang SSD-nya dari tim. Ini SSD SATA. Kita buka juga dulu, kita lihat apa yang kita dapat dari SSD ini. Ternyata masih segel. Harusnya kurang lebih sama ya seperti SSD yang sebelumnya kita pernah pakai, yang tim RGB itu. Nah, yang kalian dapat unit SSD seperti biasa, dalam ada stiker T-Force. Di sini kabel, ntar saya lihat ya apakah sama seperti kemarin kabelnya terpisah atau jadi satu. Oh, yang ini kalian dapatnya cuma kemarin kita ada kabel ini Mat ya kayaknya, kabel SATA ke USB dapatnya kita ya kemarin ya. Nah, ternyata yang untuk ini kalian cuma dapat dari USB yang ada di header ini, bisa kalian lihat di video overhead. Nah, itu dari USB yang ada di pinggir sini, itu menuju ke header ARGB yang ada di board kalian. Seperti ini kabelnya. Nah, itu ada 3 pin. Dan ternyata kita nggak dapat yang menuju ke USB 2. Jadi kalau kalian di board kalian tidak ada header untuk ARGB, berarti untuk SSD ini kalian tidak bisa nyalakan RGB-nya. Itu mungkin akan jadi kendala buat kalian karena yang sebelumnya kita pakai itu ada kabel untuk menuju ke USB biasa. Jadi lampu ini tetap bisa nyala seperti biasa, tapi kalian nggak bisa kontrol. Tapi yang ini kalau kalian nggak punya header RGB, berarti kalian cuma bisa pakai SSD bentuknya hanya seperti ini, tanpa lampu dan ada logo TAF. Yang kemarin itu Delta Max, yang ini Delta RGB. Beda ya berarti ya? Beda. Oh iya, ternyata ini Delta RGB, kalau kemarin Delta Max ya. Berarti kalau untuk ini pastikan kalian punya header ARGB di motherboard kalian. Nah, ini kita pasang di casing, posisinya kita akan posisikan seperti ini. Ntar saya geser dulu ini. Oke, posisinya kita akan pasang seperti ini. Jadi kita lepas dulu. SSD kita udah terpasang di sini yang SATA dan kabel juga kita udah konekin. Sekarang kita mau pasang yang paling terakhir partnya graphic cardnya Asus. Kita langsung buka juga. Jadi untuk Asus yang GTX 1660 Super ini dia menggunakan cooling yang memakai 3 fan. Tapi walaupun dia 3 fan, panjangnya juga nggak sampai panjang-panjang sekali. Kita bisa bilang ini ukurannya masih di kelas medium. Karena ada beberapa merek lain, atau bahkan Asus sendiri juga punya Strix yang jauh lebih panjang lagi daripada ini graphic card-nya. Jadi graphic card dari Asus ini bisa kalian lihat modelnya seperti ini. Cukup menarik bentuknya dia. Untuk cooling, dia juga sudah menggunakan 2 heat pipe. Bahannya harusnya di dalam finnya dia aluminium ya. Tapi ini pipe-nya dia pipe tembaga. Di belakang juga kalian bisa lihat juga sudah ada backplate berlogo TAF Gaming juga. Dan graphic card ini menggunakan satu power 8 pin di bagian atas. Oke, kita langsung pasang. Nah, berhubung plat yang ada di casing ini bagi 2 ini udah dilepas, kita tinggal langsung pasang aja masuk. Tadi kita kelupaan masang kabel yang ini. Bisa kalian lihat, ini kabel yang tadi bilang kabel RGB untuk SSD SATA punyanya tim. Kita langsung pasang aja. Kalian tinggal konekin di header USB yang ada di SSD ini. Nah, sekarang kita rapikan bentar kabelnya. Kalian tinggal pasang di header RGB yang ada di board kalian. Contohnya kalau Asus ada di bagian atas ini. PC kita udah selesai terakit semua. Kalian bisa lihat di sebelah kiri sini.
Nah, sekarang kita mau pasang dulu semua monitor, keyboard, mouse, dan headset kita sebelum kita tes komputernya. Jadi kita bongkar dulu monitor dan kita siapkan setup kita. Bisa kalian lihat semuanya sudah selesai terpasang. Sekarang kita mau langsung tes nyala dulu untuk memastikan tidak ada kendala dengan PC-nya sebelum kita lakukan tes nanti. Oke, kita masuk BIOS. Nah, ini bisa dilihat SSD kita dua-duanya udah kedetek semua, yang SATA maupun yang NVMe. Memori juga sudah terdetek 16 GB. Prosesor 10600KF. Cuma perlu kalian lihat di sini. Kalau kalian jalan dalam keadaan default, biasanya memori kalian akan running dengan speed 2400 MHz atau mungkin 26666 tergantung dari JEDEC memori punya kalian. Tapi biasanya umumnya 2400 seperti ini. Nah, kalau kalian udah punya memori PC 3200 seperti yang kita pakai ini, kalian tinggal perlu menyalakan option SMP. Contohnya seperti ini kalau untuk di motherboard Asus. Jadi dia akan jalan PC 3200 sesuai dengan setting standar dari memori kalian, termasuk juga timingnya juga semuanya mengikuti standar dari timing yang sudah ada dalam memori kalian yang tertempel di stiker kalian. Nah, setelah kalian setting seperti ini, kalian tinggal save di BIOS dan di restart. Nanti kalian akan cek apakah speednya sudah berjalan 3200 atau belum. Ini udah nyala. Kita cek lagi apakah. Nah, kalian bisa lihat memori frekuensinya sekarang sudah tersetting 3200 sesuai dengan standar dari memori kita. Nah, perlu kalian perhatikan kalau untuk Intel hanya set 490 yang bisa berjalan di atas 2999 clocknya. Sedangkan kalau kalian pakai board misalnya contoh kayak B460 itu hanya bisa berjalan mentok sampai 2966 atau 2999, kurang lebih di range itu. Saya juga agak lupa pastinya, tapi di range itu tidak akan menyentuh angka 3000. Apalagi kalau kalian pakai seri-seri lama, contohnya misalnya kayak kalian pakai mungkin kayak H310 atau mungkin B360 yang seperti itu, maksimum clocknya dia ada di range sekitar 2666. Jadi kalau kalian pakai memori yang seperti ini dan tidak jalan seperti itu, kalian coba cek ulang dulu motherboard apa yang kalian pakai. Jangan sampai kalian pakai board yang memang tidak support memori dengan speed yang bisa berjalan di atas PC 3000 seperti ini. Jadi jangan sampai kalian komplain balikin memori dan minta ganti, ternyata yang bermasalah board kalian atau mungkin board kalian tidak support memori dengan clock tinggi seperti ini. Nah, ini sekarang kita tutup dulu panelnya sebelum kita lakukan tes dan install Windows-nya. Oke, panelnya. Oke, sekarang kita mau melakukan tes off screen dan beresin Windows-nya sebentar. Setelah mencoba bermain game beberapa saat, saya mencoba beberapa peripheral dari Asus juga untuk memastikan seberapa enak produk ini dipakai. Nah, untuk keyboardnya, ini saya coba tes, dia menggunakan linear switch. Ya, kalau untuk beratnya sih tidak kalau bagi saya sih tidak terlalu berat sekali, tapi yang pasti untuk kalian yang mungkin terbiasa pakai blue switch ini lebih berat daripada blue switch pada umumnya. Dan switch ini diproduksi oleh LK Switch. Dan dia namanya LK Optical Switch. Linear ya. Dan untuk mouse-nya, saya mencoba, kalau untuk mouse-nya sih dibilang bagus sekali juga biasa-biasa saja ya kalau menurut saya. Cuma yang pasti kalau untuk mouse ini dia tipikalnya ambidex. Jadi kalian yang tangan kiri ataupun tangan kanan bisa menggunakan mouse ini dengan cukup nyaman kalau menurut saya ya. Dan dia juga sudah, DPI-nya juga sudah sampai 6200. Dan buat kalian yang mungkin suka mouse tipikal yang kursornya cukup cepat gerakannya atau mungkin movingnya cukup cepat, mungkin kalian cocok dengan mouse ini. Untuk keyboardnya juga tadi di bagian atas ini terdapat aluminium plate ya. Kalau dari Asus dia ngomongnya ini ada lapisan aluminium di atasnya, cuma tidak seluruh bodinya dia aluminium, jadi hanya di bagian atas saja aluminium. Dan untuk headsetnya menurut saya cukup nyaman dipakai karena sponnya ini cukup empuk kalau menurut saya dan cukup enak lah ya, karena dia juga udah support juga 7.1, jadi kalian bisa mendengar suara lebih detail dari segala arah. Dan untuk monitornya, saya mencoba monitor ini juga cukup enak dipakai, tapi yang pasti monitor ini dia hanya G-Sync compatible, masih belum bener-bener G-Sync ya, dengan harga yang cukup murah lah ya menurut saya, di range 7 jutaan. Kalian juga tidak mungkin expect untuk memiliki monitor yang bener-bener
asli produk Nvidia G-Sync ya. Tapi dia bisa G-Sync kompatibel dan kita udah coba, dia bisa benar-benar G-Sync kompatibel ke detect di Nvidia, tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk refresh rate-nya dia sudah support sampai 240, tapi kalian masih bisa overclocking lagi refresh rate-nya sampai di 280. Tapi tadi kita sempat mencoba beberapa saat untuk mencoba overclocking-nya. Kita hanya bisa mencapai 270. Kita nggak tahu apakah ada settingan lain yang perlu dilakukan untuk bisa menembus angka 280 itu. Tapi yang pasti kita tes tadi hanya mencapai angka 270 untuk refresh rate-nya kita bisa overclock ya. Untuk resolusi monitor ini dia hanya Full HD 1080p. Jadi dia tidak 2K ataupun 4K. Dan kita juga sempat mencoba untuk color ini, menurut Rahmat, colornya cukup vivid. Dan saya juga memang mencoba mengcompare dengan monitor-monitor lain, warnanya memang cukup vivid. Tapi kalian gak usah bingung karena settingannya itu sudah ada di monitor ini, kalian bisa ganti. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalian lihat di sini ada, dia bisa diganti jadi scenery mode. Nah, kalian bisa ubah scenery, racing, cinema, RTS, FPS mode, sRGB atau MOBA mode. Yang saya pakai sekarang ini adalah FPS mode. Oke, kurang lebih seperti itu impression saya mengenai produk peripheral dari Asusnya sendiri. Kebetulan kalau untuk mousepad sih Asus tidak mengirimkan kita, jadi saya menggunakan mousepad lain. Jadi yang kita coba hanya keyboard, mouse, headset, monitor. Seperti biasa, kita juga sudah melakukan uji coba dengan beberapa game. Ada 8 game yang kita tes. Salah satunya kita tes juga ada game Rainbow Six. Ini untuk mewakili game-game yang e-sport. Kita bisa mendapat average FPS berada di 259. Sedangkan untuk game-game AAA yang lain, kita masih bisa mendapatkan average di atas 60 FPS. Yang paling terendah kita dapat di Vision 2, DirectX 12 dengan setting Ultra. Kita masih bisa dapat average 64. Lanjut, kita tes di Cinebench R20, kita mendapatkan skor 3326 dengan catatan all core berjalan di 4,5 GHz. Lanjut kita ke Blender. Untuk tes CPU all core berjalan di 4,5 GHz. Untuk tes BMW kita bisa menyelesaikan tesnya dalam waktu 3 menit 55 detik. Dan untuk Classroom-nya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 12 menit 14 detik. Sedangkan kalau untuk Blender GPU kita melakukan tes CUDA GTX 1660 Super, kita masih bisa mendapat hasil BMW 1 menit 32 detik, dan untuk Classroom-nya kita mendapatkan hasil 5 menit 34 detik. Kita juga melakukan pengetesan singkat di TimeSpy Extreme 4K benchmark, kita mendapatkan overall score 2830. Sedangkan untuk Firestrike Ultra, kita mendapatkan overall score di 3338. Nah, kita juga melakukan pengetesan untuk temperaturnya. Untuk Blender CPU, kita mendapatkan temperatur maksimum 60 dan average berada di 57. Dan untuk Firestrike Ultra Stress Test, kita mengetes seberapa panas temperatur GPU-nya. Kita mendapatkan hasil maksimum 63 dan average berada di 56. Dan terakhir kita juga melakukan pengujian untuk power consumption-nya karena kita ingin tahu sampai seberapa power consumption dari sistem ini full. Tes power consumption kita mengetes power consumption dari PC plus monitor ini yang kita dapatkan dengan posisi idle itu berada di range 110 sampai 113 watt, dan posisi load Firestrike Ultra Stress Test kita mendapatkan hasil antara 195 sampai 210 watt. Demikian hasil tes kita untuk gaming setup Asus mantap ini. Buat kalian yang mungkin tertarik ingin bikin sistem gaming dengan Asus TUF seperti ini, Asus sudah menyediakan cukup banyak pilihan. Di antaranya ada monitor, keyboard mouse, ada headset, mousepad, dan mereka juga sudah menyiapkan komponen internal, contohnya seperti ada casing, ada cooling, ada motherboard, dan graphic card. Dan setahu saya juga Asus sebenarnya punya beberapa produk lain lagi seperti power supply, tapi kalau untuk TUF kita mesti cek nanti apakah mereka sudah punya juga itu. Tapi kalian gak usah khawatir kalau untuk itu, Silverstone juga sudah menyediakan power supply dengan konsep Asus TUF. Bahkan untuk memori dan SSD, Team Group juga sudah menyiapkan. Jadi buat kalian mungkin yang ingin mencari branding-branding lain lagi, masih cukup banyak branding yang berada di pasar yang menyediakan produk dengan sistem Asus TUF. Dan buat kalian yang mungkin para sultan yang tertarik membuat build yang lebih mahal lagi daripada ini, kalian bisa menggunakan produk Asus ROG. Karena ROG itu merupakan salah satu kasta brand yang tertinggi dari Asus, yang istilahnya dia fokusnya lebih ke produk yang bener-bener top end dari Asus ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya dana lebih dan pingin bener-bener flexing atau show off, kalian bisa menggunakan produk dari Asus ROG. Dan buat kalian yang mungkin pingin tahu berapa total buat kalian yang mungkin tertarik pingin tahu berapa total harga dari PC Asus mantap versi ARX ini, kalian bisa lihat di layar. Kita akan tampilkan part apa aja yang kita pakai dan berapa total harga yang kita habiskan untuk membuat sistem ini semua.
Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kita, kalian bisa like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komen di bawah. Kita akan berusaha menjawab sebisa kita. Dan buat kalian yang ingin dapat informasi update mengenai video-video kita yang baru, kalian juga bisa follow Instagram kita di ARKS ID Media, atau kalian bisa cek di website kita di arks.co.id. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.